Membawakan kitab Al-Kabair. Pada kesempatan kali ini kita memasuki dosa besar ke-37, masih dosa besar ke-37, yaitu tidak beriman terhadap takdir. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin, ba'da maghrib sampai dengan selesai, di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PA Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan karunia nikmat Allah kita bisa bersua lagi dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka ingin memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya kebaikan. Kebaikan di sini maksud seluruh kebaikan. Yufaqihu fid din. Maka Allah akan pahamkan dia agama Islam. Allah akan mengertikan dia. Dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal jalan-jalan dalam rangka memahami agama Allah Azza wa Jal, di antaranya menuntut ilmu seperti ini. Yang menuntut ilmu menghidupkan hati seseorang. Nah, siapa yang ingin hatinya hidup, maka hendaklah dia belajar menuntut ilmu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Di mana di situ dikatakan qala Allah, qala Rasul. Yang itu menghidupkan hati kalian. Ingin hidup hati kita, maka hendaklah kita biasakan mendengar kalamullah beserta penjelasannya dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mura'an sami'a minna maqalati. Semoga Allah memberseri-serikan muka, memberikan cahaya pada orang-orang yang mendengarkan sabdaku, menghafalnya, menjaganya, dan menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar, gak ngada-ngada. Ini sekarang banyak orang ngada-ngada nih hadis. Hadis tentang keutamaan tentang puasa Rajab melebihi malam Lailatul Qadar. Qadar 83 tahun, ini 700 tahun. Masya Allah. Ya, ini enggak benar. Kita kalau ingin menyampaikan hadis, maka kita harus hati-hati. Jangan meloi kebanyakan orang. Karena kita ini nanti dulu nyelamatin orang lain.
Selamatkan diri kita sendiri. Maka ini pentingnya belajar. Sehingga kita nggak sembarang sarser ini. Nge-share hadis ini. Hadis kalau diterjemahkan artinya perkataan. Hadis. Tidak kata di situ hadis Rasulullah. Hadis. Perkataan. Titik-titik. Bisa jadi itu perkataan syaitan. Hati-hati. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja dusta atas namaku, ya termasuk dusta, enggak tasabbut, enggak bertabayun dulu. Hadis dapat sebarkan aja, enggak ditengok ini sahih atau tidak. Maka ambillah kaplingan di neraka. Di tempat majelis ya di neraka. Ya. Madai puasa sehari bulan Rajab bisa mengalahkan malam Lailatul Qadar. Padahal Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Hadis yang tersebar itu hadis palsu. Berbahaya. Nah, kita harus sering-sering cross check, ya, jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Ya, Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Yang bersyukur kita bisa melangkahkan kaki kita menuntut ilmu, karena Nabi memberikan kabar bagi orang-orang yang mereka melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, khususnya masjid. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu yang dimaksud qala Allah, qala Rasul, wa qala ashabuhu. Perkataan Allah yaitu firman Al-Quran, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat yang mereka adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Ya, khususnya hari ini dan sekedepannya, di mana fitnah syahwat, fitnah syubuhat menyambar. Makanya kita semangat menuntut ilmu, baik di malam ini atau besok lagi, ya, kasih waktu agar tersiram hati ini, rohani ini, agar dia tidak kering. Karena makanan roh itu adalah ilmu. Adapun makanan badan itu adalah ya apa yang keluar dari tanah. Karena kita tercipta dari tanah, makanannya pun yang keluar dari tanah. Adapun ruh dari Allah Subhanahu wa taala, makanannya adalah ilmu. Makanya orang-orang yang dia hanya menyibukkan dengan makanan buat jasad, tidak memberikan makan buat ruhnya, maka dia adalah buntang bernyawa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat juga, dan orang-orang yang mengikut beliau sampai akhir zaman. Kita masih pada poin ke-37 tentang orang-orang yang mendustakan takdir. Kita telah sampaikan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dari Al-Quran. Dan juga sudah saya sampaikan kaidah-kaidah tentang takdir. Kita sudah sampaikan makna qada dan qadar. Ada yang mengatakan qada dan qadar sama saja, dan ini yang lebih kuat. Karena enggak ada dalil satupun yang mengatakan perbedaan antara qada dan qadar. Walaupun ada yang mengatakan qada yaitu ketetapan di Lauhul Mahfuz, al-qadar aplikasinya. Yang jelas ya, kita katakan qada dan qadar sama. Ini lebih selamat daripada kita mengada-ngada buat ta'rif ini dan itu. Kita katakan bahwasanya qada dan qadar itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita jelaskan juga kedudukan iman dalam masalah qada dan qadar. Bahwasanya iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam, tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang keenam. Kemudian kita sudah jelaskan juga tingkatan-tingkatan takdir atau dengan nama arkanu al-qadar, rukun takdir, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu.
Yang itu beberapa ummahat bagus sekali jawabannya. Ya, insyaallah hadiahnya nanti kita sampaikan kepada yang berhak. Ada beberapa yang jawab, kita ambil 4 orang, dari 4 orang kita ambil 3 orang. Ya. Yang benar semuanya punya anak semua sudah. Ya. Tidak tahu itu nama asli beda, ya. Seperti itu. Kemudian kita juga telah jelaskan firqah sekte sesat dalam masalah takdir. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah, yang ketiga Mu'tazilah, yang keempat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ini yang benar dalam mengimani takdir. Ya. Dalam masalah takdir, ayuhal mu'minun, kita tidak boleh berdalam-dalaman dalam masalah takdir dengan akal, agar kita tidak tersesat seperti Qadariyah dan Jabariyah. Adapun kalau ingin mendalaminya, maka hanya mengikuti dalil saja. Hanya mengikuti nakal, bukan mengikuti akal, sehingga kita sesat. Kalau akal memikirkan itu bisa sesat. Tapi kalau kita mengikuti nakal, apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya aman. Seperti itu. Kemudian an-nusus fi dzalika wa fi sahihaini hadits Jibril alaihi salam. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menyampaikan dalil-dalil dari hadis. Yang pertama hadis yang beliau bawakan adalah dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis yang panjang. Hadis dari Umar bin Al-Khattab. Hadis yang terdapat juga di kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 2 yang panjang. Dan ini biasa dihafal di pesantren-pesantren. Yaitu kita ambil sepotongnya. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal iman?" Apa itu keimanan? Lalu Nabi SAW mengatakan, keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau mengimani adanya hari berbangkit setelah kematian, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Yang keenam. Berkata Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, haddatsana Ubaidullah ibn Muhib an Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an Umrah atau an Imrah an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini khilaf ulama dalam pentashihannya. Imam Az-Zahabi mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Syekh Albani mengatakan dhaif. Jadi khilaf para ulama. Kita baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah. 6 orang atau 6 perbuatan yang aku melaknatnya dan Allah melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujab. Setiap nabi itu diijabah itu oleh Allah. Jadi kalau nabi melaknat berarti apa? Terkabul laknat nabi kepada orang ini. Karena seluruh doa nabi terkabul atau tidak? Terkabul, enggak ada yang enggak terkabul doa nabi. Karena doa nabi tidak diselingi oleh dosa. Seperti doa malaikat, makbul doa malaikat. Karena malaikat enggak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kata Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka langsung melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Makanya kalau malaikat berdoa, contoh malaikat berdoa itu kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, maka orang-orang yang ada itu akan berbicara dan malaikat mengaminkan apa yang mereka katakan. Makanya kalau ada keluarga kita timpa musibah, meninggal, jangan ngomong kecuali kebaikan. Jadi pagi ada yang berkisah kepada anak tentang seorang suami meninggal. Tidak lama itu anaknya pengen waris itu cepat dibagi. Emaknya masih hidup. Coba emak cepat mati. Uji emaknya, ya sudah kalau aku mati ngomong setelah itu 2 minggu setelah meninggal dia. Makbul.
Hati-hati. Ya, tapi itu semuanya tidak terlepas dari qada dan qadar. Tapi diaminkan malaikat. Maka yang paling bagus doa itu yang apa, minta banyak ini atau apa. Doa makbul. Ya, minta banyak anak, ya, minta banyak rizki, masuk surga. Atau ya Allah kumpulkan aku dengan dirinya di dalam surga, gitu doa, manfaatkan. Jarang-jarang orang meninggal dunia. Keluarga kita sendiri misalnya, berdoalah sebanyak-banyaknya. Yang baik-baik buat dirinya dan buat kita yang ditinggal. Ya, seperti itu. Ya, doa Nabi mujab. Siapa yang pertama? Al-mukadzibu biqadarin. Orang yang mendustakan takdir. Siapa yang mendustakan takdir? Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang kedua, wazaid fi kitabillah. Orang yang menambah-nambah ayat di dalam kitab Allah. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Orang yang sewenang-wenang di dalam kekuasaan, pemimpin ini. Mentang-mentang dia pemimpin, dilanjakkan semua orang-orang. Tahu dilanjakkan? Sekendaknya aja. Ya, dia berbuat sewenang-wenang karena dia memiliki kekuasaan. Mau orang mati, kendaklah dia. Yang penting gua ya sehat, ya saya selamat, keluarga kenyang, gemuk-gemuk, ya, uang tersegala. Ini pemimpin yang mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Wal mustahillu li haramillah. Orang yang menghalalkan daerah-daerah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Khamar halal. Zina halal. Atau boleh berbuat ya, yang yang dilarang di tanah-tanah haram, tidak boleh. Ini dosa besar, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wal mustahil, orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dari keluargaku, ahlul bait itrati. Wattariku li sunnati, dan yang keenam adalah orang yang meninggalkan sunnahku. Kalau hadis ini sahih, ya, orang yang meninggalkan sunnah Nabi yang tidak berjenggot kena, yang isbal kena. Sunnah Nabi SAW. Banyak sunnah Nabi SAW. Makan tangan kiri, laju. Ya. Dan yang lainnya. Di hadis ini sudah saya katakan tadi, ya, para ulama berselisih dalam pentashihan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Tabrani, ya, dan juga Imam Ibnu Hibban, dan juga Imam Ibnu Mardawi. Jadi banyak yang mengeluarkan hadis ini. Ya. Kemudian Sulaiman ibn Itba ad-Dimashqi haddatsana Yunus ibn Maisarah dari Abu Idris dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah akun wala mukadzibun biqadarin wala mudminu khamrin. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Ya. Durhaka Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, ya, dalam bentuk yang paling kecil. Kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan kepada ayah, kepada ibu. Ini dididik anak-anak dari kecil. Nak, jangan ngomong kalau ayah ibu nyuruh. Ayah nih, mak nih. Kecil lah besar lalu nabok. Ini diajar dari kecil. Nak, kalau sama ayah dan ibu jangan nyegak, angkat suara, jangan membantah. Dididik dari kecil, ngomong lemah lembut, sehingga engkau tidak, ya, dimasukkan ke dalam neraka.
Jelaskan neraka itu apa, begini panas. Nah, sehingga dia sudah terlatih dari kecil tidak durhaka. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wala mukadzibun biqadarin. Tidak masuk surga juga orang yang mendustakan takdir. Berarti orang qadariyah, ya, jabariyah, mu'tazilah masuk surga enggak? Enggak masuk surga mereka. Ini bantahan kepada sekte liberal yang mengatakan semua agama sama, semuanya ya pengen masuk surga. Gimana semua agama sama itu? Ini qadariyah ngaku Islam tapi pemikirannya sesat, enggak masuk surga. Lah bagaimana yang tidak menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah ke leluhur lah sekarang ada ini. Ya. Apalagi penunu, Persatuan Dukun Senusantara. Ini gara-gara liberal ini semuanya ini. Ya, pemikiran yang diambil dari barat. Ilmu harusnya diambil dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil dari barat. Ini enggak benar. Ini udah masuk. Udah lama masuknya. Sekarang ini udah berakar di Indonesia, subhanallah, sehingga dianggap benar. Yang penting kita ini saling toleransi, ya. Tidak usah saling sikut menyikut, tidak usah tegur lah. Berarti kita membiarkan orang kekal dalam neraka. Ngapain Nabi 23 tahun datangi pasar, Nabi Muhammad SAW datangi pasar, datangi rumah orang satu persatu. Kata Nabi, bawalah tanganku, qulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. 23 tahun mah itu. 13 tahun di Makkah, 10 tahunnya di Madinah. Ini menunjukkan liberal ini bermasalah sekali. Ya, tidak boleh kita berpemikiran dengan pemikiran mereka ini. Ya, kita katakan kepada mereka bahwasanya inna dina indallahi al-Islam. Wala mudminu khamrin, dan juga tidak masuk surga orang yang mudmin, kecanduan yang memabukkan, baik itu minum-minuman keras, baik itu sabu dengan segala macam jenisnya, ya, aibon, masuk aibon, ya, bodrek campur autan masuk, iya, pel anjing masuk, semuanya masuk itu. Ya, itu kalau ada orang mengkonsumsi itu maka dia tidak masuk surga. Ya. Hadis ini hasan, ya, tapi dikatakan oleh Imam Az-Zahabi Sulaiman du'ifa, ya, didaifkan. Ya, hadis ini ada syawahidnya. Ya, jadi hadis ini hasan. Qala Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi, dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Sudah kita jelaskan kenapa Nabi mengatakan qadariyah, ya, dikiaskan, disamakan dengan majusi, sudah kita jelaskan. Kata Nabi, fa in maradu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit jangan dijenguk. Bayangkan coba. Ini bahaya sekte sesat walaupun ya, mereka menasabkan diri ke dalam Islam. Ya. Apalagi yang memang keluar dari Islam, Ahmadiyah misalnya. Ya. Ini qadariyah. Nanti ada lebih jelas lagi sikap sahabat. Ini sikap Nabi ini. Sikap sahabat nanti Ibnu Umar, orang yang sangat mengikuti sunnah Nabi, bagaimana nanti sikap beliau. Wa in matu, jika mati, Nabi ngomong. Wa in matu, jika mati, fala tashhaduhum, tidak usah saksikan mereka, tidak usah dijingok. Ini orang-orang qadariyah. Ruwatuhu thiqat lakinnahum munqati'. Rawi-rawinya thiqah semuanya, terpercaya semua. Tapi sanadnya terputus. Tapi hadis ini ya, banyak syawahidnya, kata Syekh Albani, sahihun li ghairihi. Hadis sahih. Hadis ini sahih. Wa qala Ibnu Umar,
Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Kata Nabi, akan datang, akan ada pada umatku kaum-kaum yang mereka yukadzibun, mendustakan takdir. Terjadi apa yang beliau katakan. Ya, ada yang mendustakan 100%, enggak ada takdir itu. Ya, ada yang mengatakan apa? Allah menciptakan seluruhnya, tapi perbuatan itu yang menciptakan makhluk sendiri. Ada yang mengatakan perbuatan baik dari Allah, perbuatan buruk dari manusia. Semuanya mendustakan takdir. Ternyata ada yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini ada. Ya. Mu'tazilah gaya baru ada zaman ini. Ya. Hizbut Iwa. Ya. Ini termasuk mereka Mu'tazilah gaya baru. Ya. Iwa. Wa hadza ala syarti Muslim. Dan ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadis ini kata Syekh Albani sahih. Dan Imam Tirmidzi mensahihkan dari hadis Abu Sakhr dari Nafi', muridnya Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang. Seseorang berkunjung kepada Abdullah ibn Umar. Tengok sahabat bagaimana sikapnya. Karena sahabat ini mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngomong tadi, jangan kunjungi, jangan jenguk kalau orang Qadariyah sakit, tidak usah saksikan jenazahnya. Ternyata Ibnu Umar ngikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau sekte-sekte yang benar-benar kufur, tidak boleh kita tarahum kepada mereka. Tidak boleh. Tidak usah kita bilang Allah mengampuni mereka, tidak usah. Ya, seperti orang-orang Qadariyah tadi. Ingat, kalau bid'ahnya mukaffirah, bid'ahnya membuat dia kufur, kita tidak boleh bilang Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau bid'ahnya tidak kufur, maka boleh kita mengatakan, ya Allah ampuni dia. Seperti itu. Tapi tidak usah di medsos. Lisan aja. Sehingga orang nggak salah paham. Seolah ini sekte ini benar. Walaupun dia bid'ahnya nggak mukaffirah. Maksud nggak mukaffirah ini tidak kufur. Contoh bid'ah yang kufur, seperti seorang mengatakan Quran bukan kalamullah. Bid'ah yang kufur, contohnya sahabat kafir. Contoh bid'ah kufur, seorang mengatakan takdir tidak ada. Bid'ah yang kufur, orang mengatakan kita nggak punya kehendak dan kita robot. Banyak bid'ah yang mukaffirah. Ada bid'ah yang tidak mukaffirah pun lebih banyak lagi. Yang dia melakukan tapi dia tidak kufur. Maka kita yang kufur tidak boleh kita mengatakan semoga Allah mengampuni dia. Tapi kalau yang tidak kufur boleh. Paham maksudnya? Seperti itu. Tengok Ibnu Umar. Orang ini mengatakan kepada Ibnu Umar, inna fulanan yaqra alaika salam. Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya fulan dia salam kepadamu. Jadi orang ini menyampaikan salam kepada Ibnu Umar dari teman dia. Lalu kata Ibnu Umar, innahu balagani annahu qad ahdath. Sampai kepadaku orang yang kau titip salam untuk salam kepadaku, dia berbuat bid'ah. Nah, tengok. Biasa bid'ah ini. Ini dengar bid'ah. Nah, kau datang Ibnu Umar. Datang Ibnu Umar. Ini Imam Az-Zahabi, Asy-Syafi'i. Ya. Biasa. Yang nyampe ke salam itu lewat kau nih Ibnu Umar. Setahu ana dia itu berbuat bid'ah. Biasa kalimat itu. Berbuat muhdats. Fa in kana qad ahdath, jika dia benar berbuat muhdats sebagaimana yang sampai kepadaku, ndak usah disampai ke salamnya ke aku. Tengok. Ndak usah sampai ke salam dia ke aku.
Tegas sahabat. Ibnu Umar, anaknya Umar yang setan takut sama baknya. Ya, tegas ini kau ini cak dak mati bae. Kita ini mati. Kita ini akan bertemu, Allah akan ditanya, harus tegas. Tidak ada mumayik itu. Melo ini yang tidak ada apa lah. Kalau salah kaget dia dewek yang nanggung dosanya, kita tidak. Apa dia? Kena kau. Katik-katik mah itu tuh. Kalau ada di sebuah negeri berbuat dosa, ingat ya, bid'ah itu nomor 2 dosa besarnya. Bukan dosa besar yang lain. Syirik, bid'ah baru dosa-dosa besar. Hati-hati, makanya para ulama ngingkari bid'ah itu ngeri kali. Mending aku bertetangga dengan monyet daripada bertetangga sama orang-orang menyerukan itu. Saking bahayanya. Gitu. Paham? Ya. Tidak usah sampaikan salam dia ke aku, kata Ibnu Umar. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, akan terjadi pada umatku, pada umat ini, ya, khasfun, penenggelaman ke dalam bumi, wa maskhun, dirubah rai jadi monyet babi, wa qadhfun, dihujani batu, fi ahlil qadar, pada orang-orang yang menolak takdir. Tidak usah sampai ke salam. Ya, ini tegas. Yang ngebom itu juga bid'ah itu. Kalau salam, saudara ngingam. Itu kebaik. Kamu telah berbuat muhdats. Enggak usah. Ya, banyak yang hari ini yang seperti itu. Kita harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam kita, nabi kita. Ya, biarlah orang ya mentweet ini dan itu, yang penting kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Kata Imam Tirmidzi, kunyanya Abu Isa, hadza haditsun hasan. Hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Hadisnya hasan sahih. Kemudian hadis yang berikutnya dari Mansur, dari Rib'i ibn Khirash, dari Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Seorang tidak akan beriman, dinafikan keimanannya, sampai dia mengimani 4 perkara. Dengarkan. Jangan tidur, dengarkan. Walaupun tidur lemak ya. Yashhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Berarti syarat yang pertama seorang dikatakan beriman, dia menafikan seluruh ilah, seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak, maka tidak dikatakan mukmin. Walaupun amal dia sepenuh bumi ini baik kalau sedekah setiap hari 1 triliun, enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sama seperti Abdullah ibn Jad'an yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak diterima sedikit pun amalnya. Karena dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka, gimana orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW? Mereka menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah, tapi tidak dikatakan beriman karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anni Rasulullah. Dia menyaksikan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Ingat ya, kalau kita mengatakan Nabi utusan Allah, maka kita membenarkan apa yang beliau katakan, apa yang beliau bawa. Dan kita mengamalkan apa saja yang sahih dari beliau. Wa yu'minu bil ba'thi. Dan dia beriman kepada hari berbangkit. Dan dia beriman kepada takdir. 4 ini. Dia beriman kepada, dia bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang ketiga, beriman kepada hari berbangkit. Yang keempat, beriman kepada takdir. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Syekh Muhammad mengatakan hadis sahih. Kemudian yang berikutnya, wa an Baqiyah haddatsana Al-Auza'i dari Ibnu Juraid, dari Ibnu Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna majusa hadhil ummati
al-mukadzibuna bi aqdarillah. Sesungguhnya kaum Majusi umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Kati takdir tu. Itu kehendak uang galau dah kati kehendak Allah. Madak yo Allah berbuat itu, mentakdir keburukan tu. Ini mendustakan takdir. Karena seluruh yang terjadi di muka bumi ini ketetapan siapa? Allah. Baik dan buruknya kata Nabi, khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya. Semuanya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak menginginkan terjadinya apa? Ya, orang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan iblis, bukannya Allah menginginkan iblis itu. Akan tapi ada hikmah di dalam penciptaan itu. Jadi Allah menciptakan iblis, ya, bukan menginginkan hakikat iblis itu, tapi apa yang dimunculkan berupa kebaikan dengan adanya iblis. Jadi Allah menciptakan iblis, tapi yang diinginkan yang lainnya. Dengan adanya iblis, adanya istighfar. Dengan adanya iblis, adanya jihad. Dengan adanya iblis, ya, kita berlindung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, muncul yang lain bukan dari iblis. Paham maksudnya? Allah ciptakan babi. Apa kamu nih? Babi haram-haram. Wow, jadi ya. Dia gawe Allah ciptakan babi kalau dimakan. Nah, ya, Allah menciptakan babi bukan Allah nyuruh kita untuk mengkonsumsi babi, tapi untuk menguji keimanan seorang. Di mana tahannya dia tak makan semua ini nih. B2. Apa dia nunduk terus? Ya. Sesungguhnya Majusi umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Jika mereka sakit jangan dijenguk. Jika mereka mati jangan solati. Sampai sini yang sahih. Ya, wa in laqitumuhum, jika kalian bertemu mereka enggak usah salam. Kata Syekh Nasiruddin, ya, hadis ini hasan duna jumlati taslim, tanpa yang sampai yang salam tadi. Ya, sampai jadi yang hasan kata Syekh Albani, fala tusallu alaihim. Sampai situ. Dari Abi Ala ad-Dimashqi, dari Muhammad ibn Jahadah, dari Yazid ibn Husain, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan qad." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ada pada umat nabi itu Qadariyah sama Murji'ahnya. Sesungguhnya Allah melaknat Qadariyah dan Allah melaknat juga Murji'ah berdasarkan 70 lidah nabi. Wah, hadis ini ya, dikatakan di sini, ya, rawahu Tabrani wa fi Baqiyah ibn Walid wa Walayyin wa Yazid ibn Husain la a'rif. Ada dua rawi di sini yang menyebabkan hadis ini dhaif. Ya, hadis ini tidak bisa kita jadikan hujjah. Tapi di sini ada kalimat Murji'ah. Kalau Qadariyah sudah kita jelasin apa makna Qadariyah, menolak takdir. Murji'ah, siapa yang tahu makna Murji'ah? Dapat peci harga 70.000. Jelaskan arti Murji'ah secara bahasa dan secara istilah. Iya. Kesesatan mereka di mana? Enggak, bukan. Itu termasuk saja. Yang ini ya. Mengatakan iman itu tetap tidak naik turun. Belum. Sekarang anak nanya antum, apa arti iman secara istilah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa makna keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti akan tahu apa itu Murji'ah. Iya. Iman itu diyakini dengan, iya benar, diyakini dengan hati, dengan lisan, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan, kemudian yazid
Iya. Iman artinya ya, yaitu meyakini dengan hati, al-i'tiqad bil jinan wa nutqu bil lisan wal a'mal bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, yazidu bi ta'ah, bertambah keimanan dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dari sini kita akan tahu makna Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan iman itu adalah, ini Murji'ah ini macam-macam. Ada Murji'atul fuqaha, ada Murji'ah yang ghulat. Murji'ah yang ghulat ini iman itu keyakinan dengan hati saja. Yang penting yakin. Berarti Firaun beriman enggak? Beriman, apalagi iblis. Gitu ya. Tapi ada juga yang Murji'atul fuqaha yang mereka mengatakan iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tapi tidak ya termasuk mengamalkan dengan anggota badan. Jadi mengeluarkan amal dalam makna iman. Ini enggak boleh. Mengeluarkan amal dari makna keimanan. Saya nanya antum, amal soleh termasuk keimanan enggak? Tahu dari mana? Nah, ini dia hadis yang 70 cabang keimanan. Biarlah banyak kau jawab sudah. Iya. Jadi kesesatan mereka adalah mereka mengatakan amal tidak termasuk iman. Jadi orang cukup meyakini dan berucap. Ini sesat. Bahkan gulat mereka, gulat itu artinya orang yang parah dari mereka, mengatakan iman itu tetap. Dari awal itu tidak bisa bergerak, udah sama. Iman penduduk langit, penduduk bumi sama aja. Jadi malaikat sama kita nih sama iman, itu mereka itu. Subhanallah, ini kesesatan yang nyata. Sehingga mereka ya terkadang nggak sholat, nggak puasa mereka. Karena kenapa? Katanya saya yakin. Saya juga mengucapkan. Kecuali aku ngingkari aja. Bahaya dah ini. Bahaya. Banyak dari Palembang ini. Rami. Namanya bukan Murji'ah. Gak disebut ribut. Biarlah. Kita pokoknya hakikat mereka tuh sama dengan Murji'ah. Mengakhirkan amal dari penamaan keimanan. Di amal tuh udah usah. Padahal surga kata Allah jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi amal perbuatan kalian. Kata Nabi SAW, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi kau la ilaha illallah, yang paling tinggi. Yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini hati, lisan atau anggota badan yang beramal? Berarti amal perbuatan termasuk apa? Iya, keimanan. Ya. Banyak hadis-hadis yang lain ya yang mengatakan bahwasanya amal soleh itu termasuk keimanan. Amal soleh termasuk keimanan. Dalam hadis yang disahihkan sama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Udah adzan ya? Saya tutup dengan ini. Kata Nabi SAW, aku perintahkan kalian 4 perkara, saya larang kalian dari 4 perkara. Tengok, dengarkan. Aku perintahkan kalian beriman kepada Allah semata. Tahukah kalian apa itu keimanan kepada Allah semata? Dengarkan. Nabi menjelaskan makna keimanan. Tahukah kalian apa itu keimanan kepada Allah semata? Kata Nabi, persaksian. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Ini hati, lisan atau amal? Hati, syahadat. Yang meyakini dengan hati, persaksian itu hati. Kemudian kata Nabi SAW, wa iqamis shalah. Iman itu adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan,
dan engkau menunaikan 1/5 hasil ghanimah. Ini anggota badan atau hati? Anggota badan. Ya, seperti itu. Kemudian di hadis yang lain ya itu ya, hadisnya di antara juga hadis tentang keimanan itu. Untuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Ya. Jadi di sini Nabi menjelaskan bahwasanya amal soleh termasuk keimanan. Makanya Nabi SAW 3 hari sebelum meninggal dunia, ya kan? Apa yang Nabi kata? Sudah tegakkan sholat belum? Lah nak mati Nabi masih mau sholat berjamaah. Kalau ini enggak, sudah makrifat enggak sholat. Masuk ini murjiah ini wong ini. Ngapa enggak semayang? Kau ini baru kulit. Kau pelok dulu kami. Kayak kesamu baik kau sama cak kami. Nah, jangan melok ya. Ini sesat menyesatkan ini. Banyak di Palembang ini. Ya. Kamu tuh baru kulit, kami sudah isinya. Oh, ngeri wong cak itu. Berarti Nabi kita belum makrifat. Sahabat yang dijamin surga belum makrifat. Belum hakikat. Belum torekat, baru syariat. Jadi kita ini syariat galau. Jadi Nabi itu masih ibadah syariat. Padahal Allah katakan fa'buduhu hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai kematian mendatangi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi nih matannya. Dari Arta'ah ibn Munzir dari Abi Busr dari Abi Mas'ud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Jadi kalau marfu' berarti yang bersabda siapa? Marfu', mauquf, maqtu'. Sudah belum saya tanya itu dulu? Kali-kali. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. 3 orang tak diajak bicara oleh Allah, tak Allah lihat pada hari kiamat, Allah tak akan sucikan dosa-dosanya. Al-mukadzibu bil qadar, yang mendustakan takdir, wal mudmin fil khamr, yang kecanduan ya khamr, yang memabukkan. Hati-hati ya, kecanduan dengan yang memabukkan, ternyata azabnya ngeri sekali. Wal mutabarri' min waladihi, yang berlepas diri dari anaknya, mentelantarkan anaknya. Beranak bae, dah galak ngagui, dah galak ngelurui anak. Telok bae. Cara bae telok. Uang mak ini menelantarkan anak. Banyak dah cara sekarang cak ini. Banyak. Ya. Ya. Kalau kita beranak, punya anak diurus. Ya, diurus, bukan ditelantarkan. Banyak ini mentelantarkan. Ini sama seperti ya hayawan. Cuma dikasih ya apa namanya? Makan aja. Kemudian anak dibiarin ya tersesat, ditelantarkan. Tidak dididik agama. Sehingga anaknya sesat, ada yang jadi Syiah, ada jadi Ahmadiyah, bahkan ada yang benar-benar keluar dari agama Islam, ditelantarkan. Apalagi sampai mentelantarkan semuanya. Enggak diperhatikan kehidupannya dan juga enggak diperhatikan agamanya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah, juga Ibnu Battah fil Ibana. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dari Umar Maula Ghufra, dari seseorang dari Hudzaifah. Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini hadisnya dhaif. Likulli ummatin majus. Bagi setiap umat itu ada majusinya. Apa majusi? Penyembah api. Dan majusi umat ini adalah orang yang mengklaim tidak ada takdir. Sebenarnya hadis-hadis yang sudah berlalu yang sahih sudah mewakili. Hadis yang barusan tadi dhaif. Kemudian dari Hasan, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah ini majusinya umat ini. Hadis ini kata Imam Az-Zahabi la tathbut li dha'fi ruwatiha. Tidak tetap, tidak sahih karena dhaifnya para perawinya. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Mu'afa ibn Imran wa ghairu wahid, dan tidak satu. An-Nizar ibn Hayyan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas marfu'a. Marfu'. Apa arti marfu' tadi? Iya. Yang mengatakan adalah Rasulullah SAW. Sinfani min ummati laisa lahum fil Islam nasib. 2 kelompok sekte umatku yang tidak ada di dalam Islam ini bagian sama sekali. Gak ada bagian, ya, amal gak diterima, apa yang gak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Qadariyah dan Murji'ah. Qadariyah dan Murji'ah. Hadis ini juga
dhaif. Berkata Muhammad ibn Bishr al-Abdi, haddatsana Salam ibn Abi Amra an Ikrimah an Ibn Abbas marfu'an nahwahu, sama. Hadisnya sama. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, ukhira kalamun fil qadar li syirari hadhil ummah. Kata Nabi SAW, diakhirkan pembicaraan tentang takdir karena buruknya li syirari hadhil ummah. Karena buruknya umat yang mereka mengikuti yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir. Buruknya umat itu. Abu Malik al-Ashja'i an Rib'i an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu kulla sani' wa san'atahu wa sin'atahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua orang yang berbuat dan perbuatannya. Ini semakna dengan ayat yang kita sudah sampaikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan diri kalian dan juga menciptakan amal perbuatan kalian. Lalu Nabi SAW menjelaskan Allah menciptakan setiap orang yang berbuat, berarti orangnya. Wa sun'atahu, dan perbuatannya. Ini bantahan sekte siapa? Qadariyah. Yang mereka mengatakan Allah yang menciptakan alam ini, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan hayawan, hewan-hewan, tapi yang menciptakan perbuatan adalah makhluk itu sendiri. Ini bantahnya dengan hadis ini. Hadis ini kata Syekh Muhammad sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan sahih. Hadis ini. Ini bantahan kepada Qadariyah. Jabariyah apa Jabariyah? Berlebihan dalam menetapkan takdir, sehingga mengatakan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Benar tak? Antum kesini datang dari atau ada kehendak? Atau tiup angin? Pasti punya kehendak. Habis ini makan apalah, balik kajiannya. Berarti ada kehendak. Makanya orang Jabariyah itu pening dewe. Ya, sampai sini pembahasan tentang mendustakan takdir. Ya, mudah-mudahan kita paham ya. Masalah takdir cukupkan saja apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berdalam-dalaman dengan akal kita yang khawatir nanti berujung kita ikut sesat. Ya. Ngapalah Allah ni nyesat ke orang kafir? Nah, mulai akal. Untuk apa Allah ni? Nah, kau laju habis kajian malah sesat. Jangan berdalam-dalaman kecuali dengan dalil. Ya. Wallah la yus'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya apa yang dia perbuat, tapi kita ditanya. Ya, fa'alul lima yurid. Allah itu berbuat dengan sekendak dia, apa yang dia inginkan. Adapun kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dulu, saya bagikan hadiah sebentar yang kemarin ya. Enggak lupa. Ini mana nih? Sini sebenarnya 4 orang ya. Nah, hadiah lagi ya. Akhwat kalau peci ya. Lakinya. Tunjuk ke jualnya oke. Ya, yang juara pertama
Ini jawabannya ini apa? Masya Allah banget ya. Catat juga lo. Yang pertama Ummu Ukasha. Ummu Ukasha. Ini kalian ini aja. Sebenarnya hadiah kalian ini dua-duanya mahal ya. Satunya Ummu Aisyah. Tidak tahu ini Ummu ini apa tidak. Ya. Ini sama-sama mahal ini. Kalau saya disuruh milih mana? Milih tafsir juz amma ini. Ya. Di sini ada kalau yang Ummu Ukasha ini jawabannya lengkap. Lengkap sekali tapi ada kurang satu sedikit saja. Ya, kalau yang Ummu Aisyah ya dia enggak ada ya kekurangan tapi tidak selengkap Ummu Ukasha. Jadi pacak kamu berdua ya. Ya, tapi ini hadiahnya subhanallah. Antar ke? Kalau kamu ya. Iya, antar ke lah. Yang ketiga namanya siapa ini? Sela. Rosela caknya. Ya. Nah, ini Sela ini caknya belum umum ini. Bukunya pas nian ya. Kau galau sampai. Ya. Ada dah hadiah lagi ya buku ya? Hapin lah apa ya? Iya. Banyaknya. Ustaz, bagaimana hukum jika ada da'i yang mengatakan seusai kajian yang benar dari Allah, yang salah dari setan? Apakah ini menyalahi takdir? Ya tidaklah, benar ini. Ya, Allah al-haq, Allah maha benar. Setan maha salah. Setan itu nyesat ke terus. Syaitan, tidak nyalahi takdir. Benar ini. Ya. Syaitan itu pernah sekali benar. Kapan? Nasihati Abu Hurairah. Ya, dia mencuri sampai 3 kali, mencuri zakat, dibudiknya Abu Hurairah. Ya. Ujung Nabi besok datang lagi nih. Sampai 3 kali dia mudik Abu Hurairah, cekel Abu Hurairah tangannya. Ya. Nak dibawakannya ke Rasulullah sallallahu. Ya. Lalu dia mengatakan, "Maukah engkau saya ajari, ya kan, sebuah amalan. Jika engkau baca, engkau enggak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Itu engkau baca ayat kursi sebelum tidur." Diceritakanlah itu kepada Nabi sallallahu. Kata Nabi itu setan kadzub, ya, soduk fahuwa kadzub. Ya, sekali ini dia benar, dia itu sependusta makhluk. Makanya jangan percaya sama dukun. Karena itu anak buah syaitan. Walaupun sudah punya partai penunu. Ya. Semoga ditunu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Yang sesuai dengan apa yang diajarkan, karena sebagian firqah mengklaim mereka yang benar. Ahlu sunnah wal jamaah, ya kita nggak bisa langsung ahlu sunnah. Ya, ini harus kajian ini, setahun bisa ini. Ya, jadi ahlu sunnah yang benar-benar mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beragama dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat ahlu sunnah. Dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, seperti di kitab Aqidah Wasithiyah, ya, di kitab Usulus Sunnah. Bahkan kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyelisih apa yang ditulis beliau dalam kitab Usulus Sunnah, maka dia tersesat, keluar dari jalan yang
yang lurus, maka baca kitab Ushulus Sunnah. Kalau pengen tahu benar-benar Ushulus Sunnah, makanya yang ngisi kitab-kitab itu ya orang-orang yang benar-benar di atas sunnah. Nggak ada orang khawarij ngisi kitab Ushulus Sunnah, nabok dia dewe. Orang tasawuf ngisi Ushulus Sunnah, nyekek dia dewe. Jadi yang berani membaca kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, imam-imam yang lainnya, masalah manhaj, masalah akidah seperti ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar orang yang benar-benar menginginkan agama yang sahih. Dibantah semua sekte di situ. Tinggal baca, nggak panjang kok. Ushulus Sunnah, ya, keyakinan akidah, manhaj yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Yang keluar menyimpang darinya maka bukan dikatakan Ahlus Sunnah. Baca. Ada lagi kitab Syarhus Sunnah, yang dikarang oleh Imam Barbahari, tidak jauh beda isinya. Kemudian kitab akidah Tahawiyah dengan syarah Abul Izz dibaca. Banyak kitab-kitab akidah dari mazhab Syafi'i ada, mazhab Imam Ahmad ada, Imam Abu Hanifah ada semua, dan tidak jauh beda isinya. Masalah Allah di atas arsy ada. Allah turun ke langit dunia ada, semuanya ada. Tapi katanya enggak macanya. Iya. Coba dibaca. Baru dia akan mengenal, oh ini akidah Ahlus Sunnah. Dan juga ustaz-ustaz sekarang udah banyak ngarang. Di antaranya Ustaz Abdul Qadir, Yazid Abdul Qadir Jawas, itu juga mengarang kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hafizahullah ta'ala. Dibaca dan tidak keluar dari pembahasan para ulama. Ya, ente tahu nanti, oh yang benar ini dijelaskan tuh sekte-sekte semuanya. Ya, sekte-sekte yang berpemahaman sebagaimana pertanyaan di sebelah ini. Apa itu syariat, hakikat, makrifat? Nah, kan banyak pelembang nih ini. Nggak semayang, jelas nggak semayang. Nyesat ke kita. Udahlah kau itu kulit. Lemak nih ya. Makan kacang diajaknya kita. Ya. Uang mak ini kalau zaman Umar nggak ngerti ya, kok diapo ke Umar. Ya. Jadi apa itu syariat, hakikat, makrifat menurut Ahlus Sunnah? Karena sebagian orang menjadikan tolak ukur karena ini langsung dari Arab. Ini. Ini perkara muhdats yang diadakan oleh orang-orang tasawuf. Membagi agama itu menjadi 4. Makrifat paling tinggi, kenal Allah, sudah dekat nih, nyatu sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hakikat, lah mengerti hakikat Allah, mengerti hakikat kewajiban, mengerti hakikat solat. Aku lah ngerti, kau belum, kau pelajari dulu. Kaget lo kau cak kion, kau tahu makna alif ya belum? Aku lah tahu. Ustaz debat masalah alif. Baru alif belum alif lamonnya ngeladen muda itu. Subhanallah. Ini ya. Bahaya banget ini. Ya. Mereka ini. Dan banyak ini. Dan mereka mengajak kebodohan. Enggak mengajak kepada menuntut ilmu. Kalau tidak percaya ajaklah bahasa Arab. Tidak ngerti mereka. Tidak tahu, mungkin bahasa Arab kita disebut kulit. Bahasa Arab dia intinya. Tidak ngerti kita. Ya. Sudah itu torekat. Memiliki tarekat, tata cara ibadah sendiri sesuai dengan imam-imam mereka. Dan syariat yang kita seperti kita ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Rasulullah SAW. Pilih mana antum? Pilih ma'rifat yang benar. Ya, ma'rifatul 'abdi rabbah. Adalah seorang itu benar-benar mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan arti ma'rifah itu artian mengenal Allah itu menyatu dengan Allah sehingga kewajiban gugur. Bukan. Kita disuruh mengenal Allah azza, ma'rifat itu mengenal maknanya. Mengenal Allah, siapa Allah, apa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kewajiban yang harus kita peruntukkan buat Allah, larangan yang harus kita jauhi, harus kenal itu. Sudah mengenal agama Islam, sudah tahu semua tentang agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mana dia lahir, dari mana negeri dia,
Apa saja yang harus dikerjakan dalam rangka mengikuti beliau sampai beliau meninggal dunia harus tahu kita. Banyak orang tidak ngerti dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tahu keluarga artis main bola dan seterusnya. Tanyalah wong-wong sekarang. Berapa ikut bini Nabi? Oh, kau ini bahas bini-bini. Berapa ikut anak Nabi? Tak ngerti. Nama-nama anak Nabi. Keluarga Nabi. Tak tahu. Budak-budak sekarang. Coba tanya jenis iwak tempalo. Tahu gak lo? Harmon lah, apalah ini. Tahu gak lo budak-budak sekarang? Lagi demam tempalo sekarang. Tahu. Nama-nama keluarga Nabi banyak gak tahu. Kakeknya, ayahnya, ibunya, di mana meninggalnya, berapa umur Nabi tak kala ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, kapan dia diasuh kakeknya, diasuh pamannya, kapan dia diajak oleh pamannya ke Syam, kapan turun wahyu ke dia, banyak tak ngerti orang sekarang. Ngaku-ngaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tak ngerti sunnah Nabi SAW, tak ngerti tentang sejarah beliau. Ini malu-maluin. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar cinta Allah, ikuti aku. Gimana mau ngikuti Nabi tentang sejarah Nabi nggak ngerti? Nggak ngerti. Nama-nama Nabi, mereka nggak tahu. Oh, Nabi si kok itulah Muhammad. Padahal nama Nabi banyak. Nggak tahu. Ya. Subhanallah. Dan ini teguran buat kita agar kita membaca sejarah manusia terbaik di seluruh alam ini, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai kiamat, sampai masuk surga. Yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita mengamalkan ayat Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, kita sudah memenuhi kewajiban kita kepada orang tua. Cukup disebutkan, diulang-ulang maka alam semesta. Oh, lain. Apa di situ disebutkan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Di situ hak orang tua, hendaklah kalian kepada orang tua berbuat ihsan. Ihsan lebih umum dari bir. Ihsan lebih umum. Jadi seluruh perbuatan baik berikan kepada kedua orang tua. Tidak harus uang. Engkau tak punya uang, berikan kebahagiaan. Ya, senyuman, kemudian jasa, dan yang lainnya. Yang paling bagus idkhalus surur. Masukkan kegembiraan kepada orang tuamu. Ma, ayah, ibu, umi, apa aja. Saya sudah hafal Quran. Aku akan mengangkat derajatmu di surga. Gitu. Ini dah. Aku lah tamat ini Nintendo. PlayStation. La ilaha illallah. Begitu harusnya. Banggakan mereka. Sekarang ini hafal Quran biasa-biasa aja. Sekarang orang tua. Coba kalau hafal yang masalah-masalah dunia, subhanallah. Dipuji nih. Harusnya orang yang dipuji, yang diangkat ke permukaan orang-orang yang cinta kepada agama Allah. Ini membanggakan orang tua. Orang tua harus bangga. Tak kala anak bisa baca Quran, orang tua harus bangga. Karena setiap huruf yang dia baca itu semuanya mengalir kepada kedua orang tua. Dilipat gandakan berlipat-lipat sampai 700. Bayangkan coba. Satu huruf 10 pahalanya. Dilipat terus, dilipat gandakan Allah. Orang tua harus bangga. Nah, ini kita kabarkan kepada orang tua. Ma, saya sudah bisa bahasa Arab. Aku akan dalami agama untuk membela agama Allah. Dan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi orang tua. Ihsanan wa bil walidaini ihsana. Kemudian tak kala mereka sudah tua, kata Allah, ihdahum kilahuma au ihdahuma. Apabila mereka sudah lanjut usia, satu atau dua-duanya, kita biasa seperti itu. Rata-rata kita kalau orang tua sudah tua itu biasa tinggal satu atau ada dua-duanya udah tua renta. Maka kata Allah, jangan ucapkan kalimat ah. Ini kalau sudah dia melakukan itu, tidak pernah dia melakukan yang paling rendah dari kedurhakaan, ah itu yang paling rendah sudah. Tapi durhaka tetap menyebabkan kita tidak masuk surga. Bayangkan. Dan dikiaskan juga yang ah ini yang kecil-kecil seperti mengkerutkan jidat. Disuruh orang tua, tak ngomong, tak kaki marah. Bayangkan. Lucu dia. Masuk ente. Kalau ahnya panjang Ustaz, 3 harokat, 3 kau kena. Uji dia. Sak lagi dosanya. Ya. Wala tanharhuma, jangan bentak dia. Banyak anak sekarang nyegak orang tua. Mama nih, emak nih,
Mati kau jengok lah. Ya. Wala tanharhuma. Nah ini untuk agar kita menghormati mereka. Kemudian tak kala mereka enggak ada, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tuaku. Rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi aku semenjak aku kecil. Ingat ya, dia sayang sama kita dari awal dia hamil. Kayak ibu kita tuh mumpung masih ada, ya banyaklah minta doa, minta ridho, minta ini, minta itu. Mumpung masih ada. Dia tuh sayang sama kita dari awal hamil. Muta-muta itu bukannya malah sedih dia. Seneng. Oh, alhamdulillah. Hidup budak nih. Walau muta. Wah bulan itu muta. Sudah tuh masak perut lah, tak baca apa? Tengkurap. Sudah terus wahnan ala wahnin. Semakin besar perut itu maka dia susah di atas kesusahan, kata Allah. Tegak salah, jangan lah ibu-ibu yang hamil besar itu 7 bulan sampai 9 bulan itu tegak salah, nguling salah. Kalau tidur telentang, oksigen bayi tidak ada, dapat bisa mati bayinya. Tuh serba itu saja nggak akan bisa kita balas. Ini lahir sampai umur berapa tahun diceboi? Apa cebok deh bayi itu? Dan antum dulu diceboi tak? Lupa Ustaz. Sampai 5 tahun, 6 tahun masih diceboi. Ya? Pernah ada antum nyeboi mak mbak antum dulu? Bakal sakit. Tidak, kita nyeboi wong tua. Nyeboi iya ada sebagian kita anak-anak berbakti. Nyeboi wong tua. Oh, lamanya hidup mak mbak nih. Sambil nyeboi. Beda mak mbak kita nyeboi dulu. Ya Allah, berkahi anakku ini. Jadi kalau dia mujahid, jadi kalau dia ulama, beda dengan kita nyeboi wong tua kita. Oh, lamanya mah hidup pak ni. Cepatlah pula mampu busuk nak mati lah. Astagfirullahalazim. Nah, makanya hati-hati sama wong tua. Dia itu orang tertinggi setelah Rasulullah sallallahu para anbiya, tertinggi mereka. Jangan mumpung masih ada ya, minta ridho. Minta doa. Apalagi udah tua, kata Allah. 2 atau 1 sisa. Jangan lian kata Allah mengucapkan kalimat ya, mengucapkan kalimat ya. Moga-moga kita bisa bisa berbakti semua, amin. Kalau sana ente dari Indonesia naik travel sampai ke Lampung, habis Lampung kau gendong mak kau naik kapal dari Jakarta, kau gendong dak naik pesawat ke Malaysia, kau gendong Malaysia, Thailand, terus jalan India, jalan kaki naik gunung lembah sampai Cina. Terus kau gendong, dak makan minum kau itu puasa sampai ke Mekah. Apakah sudah membalas jasa dia? Dia begini sekali tak kalang lahir kan? Belum terbalas. Makanya jangan sampai kita songong sama orang tua. Kan ada uang ini lah, cak kiawan ni, mak ini buyan ni. Mak ada HP aku beli kita pacak. Nah, mana yang kasar? Atau buyan? Mulu buyan itu sama wong tua. Minta maaf. Bukan minta ampun, minta maaf. Ya. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya mensolati jika ada orang atau keluarga kita meninggal di atas kesyirikan? Ya, jika dia sudah taubat atau belum bertaubat, apa hukum? Jika bertaubat ya disolatin. Jika belum ya enggak. Kalau jelas-jelas benar-benar menyekutukan Allah. Abu Thalib bukti yang ngurus cuma seorang diri, siapa? Ali radhiyallahu anhu, enggak ada yang ngerewangi. Dikuburkan sendiri, enggak diapa-apain. Orang tuanya Ali radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi beberapa puluh tahun, bayangkan. Tak kala meninggal di atas kesyirikan, padahal dia menyembah Allah atau tidak? Abu Thalib menyembah Allah atau tidak? Iya, tapi menyekutukan Allah azza wajalla. Ya, tidak disolatkan, tidak disolati. Ya, tapi kalau dia menyekutukan Allah azza wajalla, ya mungkin di atas kebodohan, tidak ngerti, belum tegak hujjah, ya disolatin dia. Mudah-mudahan ya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang sekali orang-orang yang tidak paham. Sekarang ini dakwah ini sudah terdengar di mana-mana. Ustaz, bagaimana dengan takdir orang yang mati dibunuh? Berarti juga ada takdir orang yang membunuh.
Apakah kita bisa bilang kasihan tuh orang yang membunuh karena takdirnya membunuh menyebabkan dirinya bisa masuk neraka? Lu cerita apa nanya? Ya. Yang dibunuh insya Allah kalau dia memang dibunuh baik secara dibunuhnya kezaliman, ya, atau dibegal atau dicopet kan, sekarang ada copet kan, kadang narik tas jatuh terlindas oleh kendaraan. Insya Allah yang terbunuh ini dalam keadaan seperti itu syahid, insya Allah mati syahid. Dan yang membunuh jika dia belum mati bisa jadi dia masuk surga dengan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan 3 dosa: berbuat syirik, membunuh, berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu maka dia telah melakukan dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlu fihi muhana. Akan dilipat gandakan balasan dosanya oleh Allah dan dia akan dikekalkan di dalam neraka kecuali yang tobat, kata Allah, dari 3 dosa paling besar ini. Kecuali yang tobat, beriman, kemudian beramal soleh, mereka yang akan kami ganti keburukan dengan kebaikan. Wa man taba wa amana faulaika yatubullahu alaihim. Barang siapa bertaubat kemudian dia beramal soleh, mereka itu taubatnya diterima oleh Allah. Karena taubat itu biasa ada tanda. Orang bertaubat dia ada tandanya, dia beriman kemudian banyak amal solehnya. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik menghapus amal buruk. Ya. Jika dia bertaubat maka dia masuk surga. Seperti siapa? Pembunuh Hamzah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Hindun yang memutilasi siapa? Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya masuk surga karena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahsy dia membunuh siapa? Membunuh paman Nabi Hamzah. Iya. Hindun dia yang memutilasinya, tapi dua-duanya masuk Islam. Dan Allah janjikan wa kullan wa'adallahu al-husna, mereka yang bertobat yang masuk Islam baik sebelum Fathu Makkah atau sesudah Fathu Makkah. Karena Hindun setelah Fathu Makkah dia beriman. Semuanya kami jamin surga walaupun derajat mereka di surga berbeda-beda. Sudah ya, mau banyaknya nambah terus. Nak balik Ustaz ini. Jauh balik Talang Jambi sana. Ustaz izin bertanya, bagaimana menanggapi orang tua yang masih suka mengamalkan amal-amalan yang mengada-ngada? Karena orang tua masih percaya kalau itu berpahala. Ya, diajak diskusi yang baik. Ini apalagi syubhat ini banyak sekali sekarang ya kan. Apalagi ada yang mengatakan itu enggak mengada-ngada, katanya ini sunnah. Diajak diskusi yang baik sambil berdoa. Ini saya ambil 2 lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ada salah seorang teman ana pernah berkata takdir itu berada di tangan kita sendiri. Bagaimana cara mendakwai teman? Kita harusnya dibawa kemarin ke sini. Ya, gitu. Atau tadi dibawa. Ya dakwanya kayak tadi yang saya jelasin tadi. Ini buku ini antum bakar, masuk kopi suruh minum. Didakwain dengan ilmu yang ente dapat tadi. Dikasih tahu bahwasanya takdir itu bukan di tangan manusia. Masa di tangan manusia takdir? Berarti manusia juga Tuhan. Ustadz mau tanya nih, apa bukti kalau kita belum takut kepada Allah? Oh, banyak buktinya. Ya ente nggak beribadah berarti ente nggak takut sama Allah. Ente bermaksiat berarti ente nggak takut sama Allah. Ya. Jadi banyak engkau bohong berarti engkau tidak takut sama Allah. Karena Allah mengancam semua dosa dan mengancam orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Makanya kata Allah, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, sungguhnya orang yang takut kepada Allah orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang mengenal Allah, dia mengamalkan, ini orang yang takut. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkan, yang tidak kenal Allah, berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadiah satu kita bagikan, kopca ya. Wih, sayang ini buat Ustaz. Iya, pertanyaan. Dari yang belakang ya. Apa Murji'ah tadi?
Yang belakang. Belakang ini. Yang ini nah ya. Iya. Seseorang apa sesatnya di situ? Oh, no, kurang. Kau itu benar sudah itu tadi, tapi tidak bisa menjelaskan, tidak benar. Ya ente. Sudah yang lain, sebelah sini. Nah ini. Yang ringkas bah, tidak usah cak dia ya, ringkas. Nah, kalau yang ini tadi? Nah, ini sebenarnya sama sebenarnya, tapi ini ya apa ya? Rezeki dia ya. Belas ewang. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.